engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu. Tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja lelaki yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dalam hati. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta ku punya tak sebanding denganmu. Oh, ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja lelaki yang dipilihkan. Dan biar ku simpan saja rasa ini di dalam hati. Yeay, aplausnya mana nih buat Kak Triswaka? Tapi ntar dulu nih, sebelumnya kita sapa dulu sahabat-sahabat museum di hatiku. Dan sahabat museum masih bersama dengan aku Isya Dewi dan ada Kak Triswaka yang lagi belajar di museum. Belajar di museum tapi lagunya galau-galau gitu kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Kan bisa mengenang kan? Bisa mengenang yang bien-bien. Jangan, kita harus move on. Tapi belajar dari yang lalu itu emang bagus sih. Bagus dong, bagus banget. Jadi kita bisa dapat pengalaman kan. Kita jadi kenal sosok karakter-karakter pahlawan dulu seperti apa juga. Betul kan? banget. Karena kan saya suka lagu-lagu lampau, lagu-lagu lawas. Dan juga saya suka dengan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh para pahlawan kita pastinya. Seperti yang ini yang akan kita bahas bersama dengan tamu kita nih. Oke, kan kita gak cuma berdua nih Kak Tri. Kita gak cuma berdua. Ada satu lagi yang ada di sebelah kita. Ada Bapak Teguh. Pak Teguh, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ya. Pak Teguh ini adalah putra kandung dari Jenderal Besar Sudirman. Beliau adalah putra yang ketujuh, Bapak ya, betul ya. Yang paling ragil kayak aku. Kak Tri anak keberapa? Tri anak keempat. Anak keempat dari 4 saudara. Oh, berarti ini sama-sama ragil semua nih. Penting banget gak untuk kita bahas? Penting gak sih? Tapi kalau untuk Pak Teguh yang pastinya penting banget dong. Karena beliau adalah anak kandung dari Jenderal Sudirman. Nah, kita tanya dulu nih ke Pak Teguh. Pak Teguh sebenarnya kalau sosok dari Pak Dirman yang tertangkap di memorinya Pak Teguh sendiri, seperti apa sih karakter beliau itu? Ya, soalnya pada waktu
Bapak masih Sugeng yang masih hidup, itu saya pada waktu itu masih berusia 7 tahun, 7 bulan. Oh 7 bulan? Iya 7 bulan. Oh iya baik. Jadi saya mengenal Pak Dirman itu juga hanya melalui foto-foto atau cerita-cerita dari ibu maupun kakak-kakak saya. Jadi kita sendiri ya mengenal secara langsung tidak, tapi di dalam foto juga ada gambar waktu kecil kita didukung Bapak. Iya, digendong gitu ya. Nah, ini sebelum lebih lanjut coba kita tanya Katri. Sebenarnya kalau dari foto-foto dari Pak Dirman yang selama ini saya lihat, Katri lihat, teman-teman sahabat museum juga lihat itu mirip persis atau ada yang nggak pas nggak sih Pak Teguh sebenarnya? Ya kalau foto asli ya jelas persis ya. Tapi kalau lukisan maupun patung-patung itu kadang-kala nggak persis gitu. Dan memang ibu pernah bilang kalau bapak itu di foto itu kadang-kala juga nggak sama gitu. Berubah-ubah. Iya betul. Jadi kelihatan begini, kadang-kadang kelihatan begini gitu. Itu kalau anak-anak sekarang Pak Teguh berarti nyebutnya itu base angle-nya dari sebelah mana? Iya betul. Katri dari sebelah mana base angle? Kalau saya nggak tahu base angle saya dari mana, saya nggak pernah mempelajari hal itu. Kalau tanya sama viewernya dari angle mana aja, kalau Katri cakepnya nggak? Yang di sana iya manggut aja. Jadi memang kalau dari ibu menyampaikan memang beda-beda gitu ya. Iya betul. Pada waktu itu kalau yang paling Pak Dirman kelihatan cakep ya, menurut pendapat saya, itu ada satu foto memang itu paling Pak Dirman itu paling cakep. Dan kebanyakan foto-foto Pak Dirman itu kan waktu di foto itu sudah dalam kondisi Pak Dirman itu sakit gitu ya. Jadi kelihatan ya orang sakit kan paham. Jadi, itu yang paling cakep yang pas posisi apa itu Pak? Posisi pemakai pakaian uniform Panglima Besar, itu foto kayak pas foto gitu. Jadi foto resmi. Tapi yang pas masih muda ya. Waktu masih muda. Yang paling luar biasa itu ya Katri Suaka sempat yang selama ini mungkin menjadi salah satu seperti memberikan spirit untuk generasi sekarang itu ada yang menyebutkan tagline-nya itu jargonnya Panglima tidak pernah sakit, yang sakit itu Sudirman. Itu kalau dari kalimat itu kan berarti tampak bagaimana kegigihan etos kerja beliau gitu, semangat juangnya gitu. Itu memang dari cerita Ibu, kemudian dari kakak juga seperti itukah dari sosok karakter Pak Dirman atau bagaimana Pak? Begini ya, jadi itu dimulai dari Pak Dirman waktu kecil ya, berdasarkan cerita yang saya itu bahwa pada waktu kecil Pak Dirman punya kemauan yang keras gitu, dan dia tidak ingin melihat bangsanya dijajah, karena saat itu untuk sekolah aja kan sulit, beda-bedakan ya, jadi Pak Dirman untung karena masih termasuk punya orang tua yang punya kedudukan gitu. Jadi dia bisa mengenyam sekolah HIS. Kalau yang lainnya itu hanya ongko loro gitu. Perbedaan antara HIS dengan ongko loro itu angka 2, ongko loro itu angka 2. Itu apa bedanya Pak? Itu ya sekolah namanya sekolah ongko loro. Itu mereka itu tidak diberi pelajaran bahasa Belanda. Sedang di HIS ada pelajaran bahasa Belanda. Perbedaannya begitu. Jadi dari sisi pendidikan juga berbeda, otomatis juga dari wawasan juga berbeda. Waktu itu buku-buku referensi juga lebih banyak dalam bahasa Belanda. Iya betul. Oke. Jadi itu jadi salah satu yang juga membedakan karakter beliau. Nah ini kalau berbicara mengenai karakternya, ini Kak Tri sekarang ini kan juga salah satu contoh generasi muda yang sukses ini Pak Teguh ya. Kalau sekali live itu viewernya sampai berapa Kak? Nggak tahu. Karena dirimu live aja gitu ya. Iya live aja. Dirimu live aja dan memang kemudian banyak yang suka pada nonton gitu kan ya. Tapi ini dari Kak Tri tahun 2018 sampai dengan sekarang itu kan juga sosok yang gigih untuk
berkarya gitu. Nah, kalau Pak Teguh melihat generasi muda sekarang itu dengan karakter dari Pak Dirman yang tadi Pak Teguh ceritakan itu, adakah yang sama etos kerjanya, semangatnya, kegigihannya, pokoknya ulet banget kayak Pak Dirman itu banyak ada atau gimana Pak Teguh? Ada tapi sedikit sekali. Ada tapi kalau sedikit etos sekali. kerjanya pasti banyak ya. Kalau etos cara etosnya. Tapi karakter yang menyebabkan membedakan jiwa nasionalisme dan patriotisme itu sekarang itu banyak berkurang. Iya gitu. betul. Kalau kerja kita semua bekerja, tapi karakter sama. Berbeda-beda. Karakternya yang bikin beda ya sosok Pak. Iya. Kalau anak zaman dulu, itu kan usia 12 tahun itu sudah dibilang dewasa. Oke, ya. Sekarang usia lulus 17, SMA aja ya. Itu kan masih kayak kekanak-kanakan. Iya, betul. Kalau zaman dulu enggak. Zaman saya aja sudah lain. Dulu saya daftar mahasiswa aja sendiri bisa. Tapi kalau sekarang kan diantar orang tuanya. Apalagi kalau dulu zaman itu masih ada perpeloncoan ya. Itu orang tuanya yang repot sendiri. Ikut buatin tugas-tugasnya. Bukan katanya pada zaman dulu ya, Tri sempat dengar-dengar juga. Kalau anak-anak usia 13 tahun itu udah ada yang menikah bahkan ya. Betul memang. Ibu aja di usia Pak Dirman itu menikah dengan Bu Dirman tahun 36 ya 36. Tahun 36. Jadi ibu masih usia 16 tahun. Ibu 16 waktu itu 16 Pak Dirman. Pak Dirman itu tahun 16 jadi berapa ya? Usianya itu 36 di apa 16 gitu ya kira-kira 20-an. Iya, 20. Pak Dirman sudah boleh nonton film di bioskop. Ibu belum boleh waktu itu yang 17 tahun ke atas. Belum 17 tahun ya. Pada masa itu enggak bioskop kayaknya, mungkin masih layar tancap kayaknya. Layar tancap, jadi semua usia boleh nonton. Jarang dulu. Bioskop jarang kan. Pak Teguh, ini kalau tadi kan disampaikan sosok foto-foto ataupun patung yang ada sekarang itu kan sebagian itu pada saat kondisinya Pak Dirman sudah sakit gitu. Iya, betul. Nah sebenarnya kalau kondisinya Pak Dirman sebelum agresi kedua itu seperti apa Pak? Pak Dirman itu mulai sakit itu pada tahun 48 pada bulan November yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Beliau itu mulai sakit karena beliau itu melihat pada saat itu uang bangsanya kita sedang melawan penjajahan. Kok bangsa sendiri menekam dari dalam? Iya, betul. Sangat kecewa beliau. Dan beliau cerita bahwa di waktu dia melakukan pemberantasan PKI di Madiun, dia itu melihat tempat pembantaian. Itu sampai Pak Dirman cerita pada Bu Dirman ya itu sampai dia bergeridik melihat itu darah itu sekitar 10 cm. Oh my God. Nah, itu mulai dari itu Pak Dirman itu nggak mau makan, nggak saudari itu. Ya, terus sepulang dari sana itu ya dengan hal yang kecewa ya, itu pulang ke Jogja, terus beliau itu menderita sakit tahun 48. Kalau boleh tahu nih Pak Teguh, pada waktu itu Pak Dirman itu sakit apa ya? Kalau istilah sekarang ya sakit paru-paru ya. Paru-paru. Paru-paru. Mungkin pada masa itu Pak Dirman apakah seorang yang perokok atau? Kalau Pak Dirman perokok berat. Perokok berat ya. Sampai dilarang dokter aja. Tetap nggak mau. Tetap tidak berhenti. Sulit ya. Iya karena udah edik tadi ya. Tapi juga pengaruh karena pikiran itu tadi ya. Pikiran juga sangat mempengaruhi. Melihat kondisi itu tadi gitu, kemudian menambah beban pikiran beliau. Padahal beliau yang selama ini kan banyak yang terjun langsung di lapangan gitu. Jadi banyak fakta-fakta yang justru memang membuat beliau itu aduh kenapa seperti ini. Iya betul. Ya kadang-kala ada perbedaan pendapat dengan presiden itu sering, kalau bukan kadang-kala malah sering. Jadi tapi pada saat itu karena untuk demi bangsa dan negara mereka itu kembali rukun lagi. Iya betul. Kalau zaman karena dulu satu itu tujuan begitu. ya. Coba kalau sekarang perbedaan pendapat pecah. Kalau dulu enggak. Jadi kelompok-kelompok nih, kelompok. Kalau sekarang pokoknya unfriend. Unfollow. Blok langsung gitu. Modelnya kayak gitu. Itu berarti itu contoh-contoh yang nggak baik untuk ditiru nih. Betul. Buktinya kalau Pak Dirman ini justru gimana caranya
direngkuh bareng-bareng gitu ya Pak Teguh ya. Bareng-bareng. Jadi dulu kan pimpinan tertinggi sipil itu kan Presiden Bung Karno. Nah, lalu Pak Dirman itu pimpinan tinggi tentara, ya TNI itu. Jadi mereka itu kadang-kala berselisih paham, yaitu mengenai kalau ini ya begini, tapi maksud yang sipil begini gitu. Jadi selisihan paham itu seperti itu. Gitu. Berbeda jurusan soalnya. Berbeda jurusan, betul. Nah ini kalau tapi tetap pada intinya ingin memerdekakan bangsa kita. Iya, jadi beliau itu memang fokus ya, Pak Teguh ya, karakternya fokus pada goalsnya, tujuannya apa? Tujuan satu yaitu untuk Indonesia merdeka, rakyat bisa sejahtera. Nah, ya seperti tadi saya sampaikan. Walaupun mereka itu istilahnya berbantah-bantahan, tapi akhirnya mereka kembali rukun dan tidak ada masalah apa-apa, karena demi bangsa dan negara kita. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Teguh, Pak Dirman ini punya anak berapa ya Pak? Berapa? Punya anak berapa? 7 orang. Berarti Pak Teguh ini yang bungsu. Yang bungsu ragilnya. 3 putra, 4 putri. Oke, ini kalau dari Bapak bersama dengan saudara-saudara gitu sendiri, yang paling dikenang atau yang selama ini sering tercetus dalam cerita-cerita keluarga itu tentang karakter beliau yang seperti apa Pak? Karakter beliau itu sangat penuh rasa kasih sayang ya, beliau itu. Mencintai keluarga ya. Dan keluarga selalu memperhatikan putra-putranya. Gitu, ya pada waktu itu kan serentak Pak Dirman menerima jabatan sebagai Panglima Besar itu kan sudah rundingan dulu sama Bu Dirman. Gimana ini saya terima enggak? Ambil enggak nih? Soalnya tugasnya berat nih. Iya betul. Terus itu pada waktu itu Pak Dirman bilang kalau keluarga setuju ya saya menerima jabatan itu. Kalau enggak ya enggak. Berarti tetap mengambil persetujuan dari keluarga yang pada utamanya ya. Luar biasa berarti sosok jenderal kita yang satu ini. Besok Katri harus seperti itu tuh. Laporan dulu sama keluarga gitu ya. Dengarkan dulu gimana Mas dari keluarga baru gerak gitu ya. Diskusi pada intinya ya. Oke, luar biasa. Pak Teguh, kalau Pak Dirman sendiri dengan adanya agresi yang kedua itu sendiri sikap beliau seperti apa Pak? Begini ya. Karena sebelum agresi kedua itu pada bulan November itu karena sakit Pak Dirman itu demikian parah, dokter-dokter menyarankan untuk dihentikan paru-parunya satu dihentikan. Jadi bukan diambil, tapi dihentikan. Dimatikan gitu. Dimatikan gitu ya, supaya nanti kalau sudah sembuh akan diaktifkan lagi. Gitu. Bisa ya? Ya malah kaget juga ada cerita seperti itu. Tapi waktu itu memang dilakukan itu? Iya dilakukan itu pada bulan November tahun 48 ya. Terus pada tanggal 18 Desember Kolonel TB Simatupang itu TB itu singkatan dengan nama Taibonar Simatupang itu lapor pada Pak Dirman. Pak Dirman ini gimana? Perundingan Renville macet gagal. Itu. Lalu Pak Dirman, ya sudah saya kembali lagi sebagai Panglima Besar. Karena waktu operasi kan cuti ya. Cuti dulu. Pada waktu itu yang menggantikan Pak TB Simatupang itu? Ketika mengambil cuti itu, yang menggantikan posisi beliau sebagai Panglima tertinggi? Tidak ada. Yang melaksanakan tugas-tugas beliau tidak ada juga? Ya wakil-wakilnya gitu. Wakil-wakilnya. Tidak ada kepala ya berarti pada waktu itu. Bingung juga nih. Terus sudah itu, waktu Pak Simatupang, Kolonel TB Simatupang itu laporan bahwa perundingan Renville mengalami kebuntuan, Pak Dirman, ya sudah saya akan menjabat ini. Pada tanggal 19 Desember, ternyata Belanda itu menyerang kota Jogja. Itu tahun 48 itu ya. 19 Desember 48 yang dikenal dengan Durstot Nar Jogja itu yang terkenal itu. Atau boleh dikatakan istilahnya kelas kedua. Iya. Padahal kita waktu itu sudah merdeka ya Pak ya. Iya, betul. Jadi diulangin lagi kayaknya. Iya. Terus pada saat itu memang Belanda itu ingkar janji. Jadi maka Pak Dirman itu nggak percaya dengan Belanda, itu penjajah saat itu karena dia perundingan gagal, terus dia berbuat penyerangan. Gitu.
Jadi bangsa kita kan juga kasihan sebetulnya kalau melihat peristiwa itu ya. Nah pada saat itu kan sebelum Pak Dirman dioperasi itu kan karena pada bulan April tahun 48 itu intelijensia kita lapor pada Pak Dirman kok kelihatannya Belanda melakukan gerakan dan akan mengadakan serangan dadakan. Oke. Terus Pak Dirman mengatur siasat. Istilahnya siasat satu. Yaitu antara lain macam-macam ya ketentuan yang ada ya. Terus pada saat itu Presiden selaku Panglima tertinggi bilang bahwa nanti kalau terjadi seperti itu, saya akan memimpin langsung perang gerilya itu. Nah ternyata sudah kejadian begitu tanggal 19 Desember itu Pak Dirman kan kondisinya baru sakit parah ya. Karena 18 Desember malam itu Pak Parjo Rustam ajudan beliau itu cerita pada saya bahwa pada waktu itu Bapak itu batuk-batuk sampai muntah darah. Pada malam tanggal 18 Desember malam. Itu ya mungkin pikiran ya. Terus saat itu tanggal 19 Desember jam 5 pagi Maguwo di bom oleh tentara Belanda. Daerah Maguwo. Daerah Maguwo, lapangan terbang Maguwo itu. Terus melakukan penyerangan ke kota. Tapi sebelum itu Pak Dirman itu seperti mendapat kekuatan. Bisa berdiri dari tempat tidur. Padahal tadinya cuma terkapar. Tiduran terkapar gitu. Terus sudah itu dia pertama utusan Pak Parjo Rustam untuk menanyakan langsung Presiden. Ini keadaan seperti ini, bagaimana? Itu. Lalu Pak Parjo Rustam ke sana di Gedung Agung saat itu sedang ada rapat kabinet. Terus Pak Parjo pulang ngomong, saya ketemu Presiden. Presiden bilang ini belum, baru dirundingkan dalam sidang kabinet. Kan Pak Dirman takut segera Belanda masuk kota. Betul. Nah, terus saat itu beliau minta diantar ke Gedung Agung langsung. Sambil menunggu rapatnya selesai, itu Pak Dirman di situ, Bung Karno sendiri juga kaget, loh Pak Dirman kok datang? Badan lagi kondisinya sakit. Terus pada waktu itu, loh gimana? Kita sekarang diplomasi aja. Lalu Pak Dirman ya nggak bisa. Bolak-balik Belanda mulai dari Linggarjati, ingkar dari terus ya Pak. Perjanjian Linggarjati sampai ini ada kelas kedua ini kan Belanda ingkar terus. Betul. Gitu. Terus Pak Dirman bilang tanya, sekarang saya mau tanya lagi, saya mau nagih janji sebetulnya pada Panglima tertinggi yang akan memimpin perang gerilya itu Panglima tertinggi apa Panglima besar? Gitu. Lalu dijawab oleh Bung Karno saat itu selaku Panglima tertinggi, dia menyampaikan kondisinya sudah seperti ini, kita nggak bisa apa-apa. Apalagi Pak Dirman kondisinya sakit. Sebenarnya kita ngadakan rundingan, ya nggak bisa kalau ngadakan rundingan. Lalu pada waktu itu Pak Dirman kalau memang Panglima tertinggi nggak jadi mimpin perang gerilya, Panglima besar yang akan mimpin perang gerilya. Terus saat itu Bung Karno ya sudah, semua saya serahkan pada Pak Dirman. Itu. Dalam kondisi keadaan lagi sakit. Terus Pak Dirman keluar dari Gedung Agung, dijumpai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia menyampaikan pada Pak Dirman, kalau Pak Dirman gerilya, sebaiknya Bu Dirman dengan putra-putra masuk ke dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena keraton itu berdasarkan ketentuan dari Belanda itu tidak akan diserang oleh Belanda. Jadi tempat yang paling aman untuk keluarga beliau. Tempat paling aman lah ya. Sri Sultan bilang sama Pak Dirman bahwa sebaiknya Bu Dirman masuk ke dalam keraton supaya nanti Pak Dirman di dalam memimpin perang gerilya itu tenang. Gitu. Tidak kepikiran keluarga. Itu pada masa itu Bapak udah ada, Pak Teguh. Gimana? Pada masa itu ketika diselamatkan di keraton itu, Pak Teguh udah ikut itu. Saya masih di perut. Masih di perut. Usia kandungan berapa itu waktu itu kira-kira Pak? Bu Dirman sedang hamil besar. Gitu. Terus pada waktu itu Pak Dirman kondur ke dalam itu di Bintaran Wetan. Kan ada Sasmita Loka sekarang. Itu
bilang bahwa Presiden ora sida mimpin perang gerilya, aku tak pimpin. Nah ibu kan juga kaget saat itu. Ibu bilang, tapi gimana kok iso kok ngono? Lah ya ora ngerti wong sing dijak-jaki perang gerilya ora gelem, wis tak lakoni dhewe. Dalam bahasa Jawa ya sudah saya lakukan sendiri gitu. Presiden tidak jadi memimpin, saya akan memimpin begitu ya. Terus saat itu pada waktu di Istana Gedung Agung saja Bung Karno sudah menyampaikan, kan Bung Karno sama Pak Dirman itu kayak seperti kakak beradik gitu. Dia bilang Dimas kan baru sakit. Menyapanya menyebutnya Dimas gitu ya. Dimas sama Pak seperti kakak adik ya. Itu. Dimas kan baru sakit. Apa jawab Pak Dirman? Yang sakit Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Luar biasa. Oleh karena itu Panglima besar mohon izin Panglima tertinggi untuk memimpin langsung perang gerilya. Luar biasa perjuangan sosok dari Jenderal Sudirman. Makanya kalau tadi saya tanya ke Pak Teguh, ada nggak sosok karakter generasi muda sekarang itu susah yang ditemukan seperti itu kayaknya ya Mbak ya. Mendekati mungkin ya, mendekati ada beberapa. Jadi istilahnya Pak Dirman itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan bangsa dan rakyat Indonesia. Ya. Karena Pak Dirman itu berpendapat kalau pemimpin sipil dan pimpinan militer ditangkap, Indonesia sudah habis. Tidak akan merdeka. Tidak ada lagi. Padahal Indonesia baru diproklamasikan tahun 45. Ya. Betul. Jadi kan baru 3 tahun, 5 tahun berjalan. Udah diserang lagi ya. Oke. Jadi kalau Bapak melihat sebenarnya apa kunci atau rahasia sukses dari Pak Dirman dalam berjuang, terutama dalam memimpin perang gerilya, karena beliau itu kan memang yang di lapangan langsung bertindak, melihat langsung kondisi seperti apa. Apa Pak kunci sukses dari beliau? Kunci sukses dari Pak Dirman itu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, berserah pada Allah gitu. Dan berdoa yang pasti. Iya, berdoa, terus berdoa beliau. Ikhtiar ya. Dan itu di dalam perang gerilya itu tidak ada kasus yang namanya Pak Dirman tertangkap Belanda, itu nggak ada. Padahal yang memimpin penyerangan Belanda besar-besaran itu namanya Jenderal Spoor. Itu namanya Operasi Cry saat itu. Dia itu menganggap sekali serang istilahnya bisa menangkap dua-duanya. Pimpinan tertinggi sipil juga pimpinan tertinggi militer. Tapi ternyata yang ditangkap hanya pimpinan tinggi sipil. Dan Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, terus ini dibuang ke Bangka. Ya, diasingkan ke Bangka. Oke, luar biasa banget ya akhirnya perbincangan kita bersama Pak Teguh ini. Betul. Ternyata mengenal sosok dari Jenderal Sudirman kita adalah sosok yang luar biasa, semangatnya pastinya ya. Dan jangan juga kegigihannya. Pokoknya ya, sahabat. Dan satu lagi saya suka banget sama karakter dari sosok Jenderal Sudirman ini adalah dia tidak mengeluh. Yang dia katakan adalah hanya semua untuk demi bangsa. Apapun kondisinya, walaupun kondisinya dia sakit, dia mengatakan apa? Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Alright, luar biasa banget. Bapak Muhammad Teguh Sudirman, terima kasih untuk sharingnya. Keren banget. Keren banget ya. Kita harus tutup bincang-bincang hari ini dengan lagu yang keren juga, Kak Tri. Oke, boleh. Kasih lagu yang keren ya. Ya, jadi untuk sahabat museum semuanya, berarti kita udahan dulu, kita akan langsung dengarkan lagu dari Kak Triswaka. Tentunya kita tutup dulu dengan salam kebanggaan kita, salam sahabat museum, museum di hatiku, Kak Triswaka. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan mohon kabulkanlah
tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Berbagai cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit untuk menghapus bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamamu seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Ku rindu sosokmu, Jenderal Sudirman. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.